Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'dah. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua layak untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita masih diliputi oleh suasana adanya wabah penyakit pandemi COVID-19 atau virus corona. Tentu kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah penyakit ini dari muka bumi. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah itu senantiasa terbuka. Hari ini kita masuk di bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Dia adalah satu dari 4 bulan mulia di dalam kalender Hijriah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram atau dimuliakan, dan salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Dan bertambah mulia lagi bahwa di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari yang pertama, itu adalah hari-hari yang terbaik di sepanjang tahun. Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Abbas qala Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini, yakni ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apakah amal di hari-hari itu juga tidak bisa dikalahkan oleh pahala jihad fisabilillah? Kata beliau, walal jihad fisabilillah, bahkan pahala jihad pun tidak bisa mengalahkan amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali kalau orang yang pergi berjihad dengan harta dan bendanya kemudian tidak kembali sedikit pun, dalam artian dia mati syahid di sana. Nah, maka saudara-saudara sekalian, sebagai bagian dari umat Islam, marilah kita menyambut datangnya bulan Dzulhijjah ini dengan perasaan gembira dan juga lebih-lebih dengan semangat untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita. Lalu apa saja yang harus kita amalkan di 10 hari pertama ini? Ada beberapa amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kami sebutkan secara ringkas.
Yang pertama adalah menunaikan haji dan umroh. Ya, memang ini berkaitan dengan adanya wabah COVID-19. Ini ada kebijakan dari Kerajaan Saudi Arabia untuk membatasi orang yang bisa haji ke Masjidil Haram, ke Mas'aril Haram tahun ini. Nah, tentu ini sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Tetapi pada dasarnya haji dan umroh adalah amalan ibadah yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini, dan pahalanya luar biasa besar. Orang yang berhaji dengan haji yang mabrur, falaisa lahu jazaa'un illal jannah. Dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali surga. Jadi dijamin masuk surga. Lalu kemudian yang kedua, kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu juga membiasakan diri di 9 hari yang pertama itu berpuasa penuh. Diriwayatkan dari istri-istri Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu selalu berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalaupun kita tidak bisa berpuasa penuh selama 9 hari, maka minimal yang jangan sampai kita tidak melaksanakan adalah puasa di hari ke-9 yang dikenal dengan puasa Arafah. Sebab secara khusus Rasulullah menyebutkan keutamaannya, di mana beliau bersabda, yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah. Jadi orang yang berpuasa Arafah itu akan dihapuskan dosa-dosa 1 tahun yang sudah lewat maupun 1 tahun yang akan datang. Jadi saudara-saudara sekalian, kalaupun tidak bisa berpuasa 9 hari, maka berpuasalah minimal di hari yang ke-9. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menyebutkan maksud hari-hari yang ditentukan itu adalah di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka diriwayatkan bahwa dulu para sahabat memperbanyak fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Rasulullah bersabda begitu. Perbanyaklah tahlil, kalimat la ilaha illallah, takbir, kalimat Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah. Dan Rasulullah, para sahabat dahulu juga mencontohkan itu. Bahkan Abu Hurairah ke pasar-pasar untuk mengumandangkan zikir dan takbir. Lalu yang keempat, saudara-saudara sekalian, adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Ini nanti di tanggal yang ke-10. Sekali lagi, banyak sekali saya kira anjuran yang menunjukkan keutamaan sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri, sampai-sampai orang-orang yang haid pun diminta untuk ikut meramaikan dan datang. Tentu ini nanti berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang bagaimana pelaksanaan Idul Adha di era pandemi ini harus betul-betul diperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat, termasuk salat Idul Adha di situ, wanhar, kemudian sembelihlah binatang kurban. Maka bagi yang berkeluasan rizki, ini besar sekali keutamaannya untuk menyembelih hewan kurban. Sekali lagi, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan standar penanganan COVID-19 atau Corona-19. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah kira-kira risalah Dzulhijjah dan Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan amal soleh, dan Allah berkenan untuk menerima amal soleh kita itu, dan mudah-mudahan juga Allah segera mengangkat penyakit ini dari bumi kita.
Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.